Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi IPS kelas 7 bab 4, yaitu tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Praaksara berasal dari kata pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Jadi masa praaksara artinya masa sebelum mengenal tulisan. Masa praaksara ini dikenal juga sebagai masa nirleka dan disebut juga masa prasejarah. Masa praaksara dimulai dari manusia ada dan berakhir ketika manusia mengenal tulisan. Berikutnya kita akan membahas tentang periodisasi masa praaksara. Periodisasi disebut juga pembabakan. Pembabakan sendiri maksudnya pembagian. Jadi, periodisasi masa praaksara artinya pembagian zaman praaksara. Pembagian zaman ini dibagi menjadi tiga, yaitu secara geologis, secara arkeologis, dan perkembangan kehidupan manusia. Agar lebih jelas, yuk bahas satu persatu. Pertama-tama kita akan membahas tentang periodisasi secara geologis. Pada awal pembentukan bumi, bumi dalam keadaan panas dan pijar, sehingga tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat hidup. Kemudian bumi itu mendingin dan terbentuklah kerak bumi. Makhluk hidup mulai ada seiring mendinginnya bumi. Menurut para ahli geologi, perkembangan bumi dapat dibagi menjadi empat, yaitu ada zaman arkaikum, zaman paleozoikum, zaman mesozoikum, dan zaman neozoikum. Yuk mari kita bahas. Zaman arkaikum merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung 2500 juta tahun yang lalu dan belum ada kehidupan. Pada zaman paleozoikum itu berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, seperti binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung. Kemudian, zaman Mesozoikum itu berlangsung kira-kira sejak 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini muncul binatang-binatang berukuran besar atau yang dikenal sebagai dinosaurus. Burung dan reptil juga banyak ditemukan pada zaman ini. Selanjutnya adalah zaman Neozoikum. Itu berlangsung kira-kira sejak 60 juta tahun yang lalu. Nah, zaman ini dapat dibagi menjadi dua. Ada tersier dan kuartier. Zaman tertier itu ketika reptil raksasa mulai punah dan dikuasai mamalia raksasa. Sedangkan zaman kuartier berlangsung kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Nah, disinilah awal kehidupan manusia pertama kali di dunia. Berikutnya tentang periodisasi secara arkeologis. Menurut para ahli, periodisasi masa ini itu dibagi menjadi dua. Ada zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian perkakas manusia itu dibuat dari batu. Namanya juga zaman batu. Zaman ini dapat dibagi menjadi empat. Ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Paleolitikum berasal dari kata paleo, yang berarti tua, dan litos, yang berarti batu. Zaman ini diperkirakan berlangsung 600.000 tahun yang lalu. Kehidupan manusia pada saat ini masih sederhana dan berpindah-pindah tempat tinggal. Berpindah-pindah tempat tinggal dikenal dengan nomaden. Mereka masih melakukan perburuan untuk mendapatkan makanan. Nah, alat yang digunakan itu seperti kapak perimbas atau alat serpih. Mesolitikum berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu. Pada zaman ini manusia itu lebih berkembang. Kebudayaan yang terkenal pada masa ini adalah Joken Modinger dan Abrissous Roche. Joken Modinger adalah istilah dari bahasa Denmark. Berasal dari dua kata, yaitu Joken yang artinya dapur dan Moding artinya sampah. Jadi, Joken Modinger sendiri adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Sedangkan Abrissous Roche adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba. Fungsinya adalah sebagai tempat berlindung dari cuaca dan binatang buas. Nah, alat-alat yang ditemukan atau digunakan pada masa ini antara lain pebble, ujung panah, flakes, batu pipisan, dan alat-alat lain dari tanduk rusa dan tulang. Selanjutnya Neolitikum. Neolitikum itu berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang berarti batu. Pada masa ini, manusia sudah mulai menetap tempat tinggal dan mulai bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal pada masa ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Terakhir adalah megalitikum. Itu berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu. Pada masa ini banyak pendirian bangunan dari batu besar.
Hal ini berkaitan erat dengan kepercayaan dan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nah, jenis-jenis bangunan pada zaman ini ada beberapa nih. Yang pertama menhir. Menhir itu adalah tempat pemujaan roh nenek moyang. Berikutnya dolmen, itu adalah tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Ada juga kubur peti, sesuai namanya ya untuk menyimpan mayat. Nah, ada juga waruga. Waruga merupakan kubur batu dalam ukuran yang kecil. Berikutnya adalah sarkofagus. Itu merupakan kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Ada juga yang terkenal yaitu punden berundak. Itu adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan dengan tanjakan kecil. Dari masa ini juga sudah ada patung. Hanya patung biasa berbentuk manusia atau hewan. Selanjutnya kita akan membahas tentang zaman logam. Pada masa ini, manusia mulai memanfaatkan logam sebagai sarana untuk menunjang kehidupan. Nah, zaman logam ini dibagi menjadi 3. Ada zaman perunggu, tembaga, dan besi. Sedangkan kalau di Indonesia itu hanya dibagi menjadi 2. Ada zaman perunggu dan zaman besi. Jadi tidak ada zaman tembaga. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman logam yaitu kapak corong, nekara, moko, bejana perunggu, manik-manik, dan cenderasa. Berikutnya periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Berdasarkan perkembangan kehidupan, itu dapat dibagi menjadi 3. Ada masa berburu, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Masa berburu itu dibagi lagi menjadi 2. Ada masa berburu tingkat sederhana dan masa berburu tingkat lanjut. Pada masa berburu tingkat sederhana, manusia itu masih hidup mengembara, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu, mereka juga meramu, artinya mencari dan mengumpulkan makanan. Nah, alat yang digunakan pada masa ini masih berbentuk kasar dan belum diasah. Sedangkan pada masa berburu tingkat lanjut, manusia itu sudah mulai hidup menetap walaupun hanya sementara waktu. Mulai juga mengenal lukisan-lukisan di dinding gua ataupun karang. Serta juga mereka mulai mengenal cara berladang. Yang terakhir adalah masa bercocok tanam. Nah, pada masa ini sesuai dengan judulnya, yaitu sudah mulai bisa bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bukan hanya bercocok tanam, mereka juga bisa mulai berternak hewan. Dan juga tidak lagi berpindah-pindah dan mulai menetap di satu tempat. Di sini juga mereka sudah mulai mengenal adanya kepala kampung yang memimpin kepulauan mereka loh. Serta mereka mulai memiliki kepercayaan, yaitu percaya terhadap roh nenek moyang. Yang terakhir adalah masa perundagian. Masa perundagian itu merupakan akhir masa praaksara di Indonesia. Perundagian berasal dari bahasa Bali, yaitu undagi. Undagi sendiri artinya seseorang atau sekelompok orang atau segolongan orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu. Nah, pada masa ini manusia sudah mulai berdagang, mulai ada jenis pekerjaan yang berbeda-beda, dan sudah mahir membuat peralatan. Yang berikutnya adalah nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia. Ada beberapa nilai budaya nih, yaitu nilai religius, gotong royong, musyawarah, keadilan, tradisi bercocok tanam, dan tradisi bahari atau pelayaran. Nah, ya mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.